Ah, Kok Vicky ya bukannya Muhammad ya? bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Alhamdulillah. belum ada yang datang, Ustaz. Ya nggak apa-apa. Karena waktu kita berjalan, ya. Karena nggak bisa diapakan lagi, ya. Ya kita mulai Ustaz saja. bisa tunggu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, pada hari ini kita akan membahas tentang salat tatawwu. Ya, Sholat apa, Ustaz? salat tatawwu yaitu salat sunnah. Ya, salat tatawwu. Ya, pembahasan kita adalah tentang salat tatawwu. Salat tatawwu, salat sunnah yang paling ditekankan adalah salat sunnah kusuf, salat sunnah gerhana. Ini salat sunnah yang paling ditekankan, yaitu salat sunnah kusuf, salat sunnah gerhana. Sehingga sebagian ulama ada yang sampai mewajibkan salat gerhana. Ya, sebagian ulama seperti halnya Abu Hanifah dan ulama-ulama di zaman sekarang seperti halnya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, uh, mereka mewajibkan untuk mengerjakan salat gerhana ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Ya, salat gerhana. Dan salat gerhana ini pelaksanaannya agak berbeda dengan salat-salat lainnya. Salat gerhana itu pelaksanaannya 2 rakaat. Akan tetapi pelaksanaannya berbeda dengan salat sunnah lainnya. Yaitu cara salat gerhana, ya, yang pertama takbir, ya, berniat bertakbir, kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surat agak panjang, kemudian takbir ruku, kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika i'tidal itu membaca Al-Fatihah lagi. Membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Setelah itu ruku, kemudian i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati sampai selesai, kemudian sujud. Sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian bangkit. Nah, itu 1 rakaat. Bisa dipahami? Anak-anak Ustaz, salat Coba gerhana. ulangi, Ustaz. Iya, salat gerhana berdiri seperti biasa, doa iftitah, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian kan ruku. Ruku baca Subhana Rabbiyal Azim, kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika i'tidal itu baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, kemudian dia membaca surat. Paham? 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 Anak Ustaz?
waktu i'tidal baca Al-Fatihah, kemudian Al-Fatihah. baca surat. Tapi dia lebih pendek dari yang pertama. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Paham? Duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi. Nah, kemudian bangkit berdiri. Nah, itu satu rakaat. Rakaat yang kedua sama seperti itu. Oh. Bisa dipahami? Bisa dipahami anak Ustaz? Cara sholat kusuf. Nah, sholat kusuf ini 2 rakaat, tapi 1 rakaatnya berdirinya 2 kali. Baca Al-Fatihah sama baca suratnya itu 2 kali. Paham? Ketika i'tidal itu baca apa? Baca Al-Fatihah lagi sama baca surat. Belum pernah Surat. sholat gerhana? Ada yang pernah sholat gerhana? Ya, jadi ini dianjurkan berjemaah ya. Sholat gerhana dianjurkan berjemaah. Tapi kalau nggak ada jemaah di masjid, boleh sholat di rumah. Tapi pelaksanaannya seperti itu. Ya, Pelaksananya kayak Ustaz bilang tadi. iya, seperti tadi. Nah, jadi memang kalau nggak dikerjakan lupa dia, iya kan? Memang waktu Ustaz, i'tidal baca Al-Fatihah lagi. Iya, waktu i'tidal baca Al-Fatihah dan baca surat. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Nah, jadi ya kan? Paham? Jadi i'tidalnya sampai berapa? Ruku sama i'tidalnya itu dalam 1 rakaat itu berapa? 2 kali ya kan? 2 kali dia. Nah, setelah sholat gerhana itu dianjurkan juga ada khutbah. Jadi imam khutbah. memberikan nasihat untuk mohon ampun kepada Allah, banyak berdoa, ya beristighfar, ya. Dan dianjurkan ini sholat gerhana ini panjang sampai selesai gerhananya. Lama ya Oh, itu gerhana. langka Ustaz soalnya Ustaz. Apa? Gerakan sholat sunnah gerhana matahari itu kan itu paling lama kan saat untuk Iya, dalam 1 tahun kan. iya. Tapi ya kalau nggak apa, ya semampunya lah, ya kan? Semampunya. Kalau lebih bagus itu panjang-panjang. Jadi rukuknya, ya tidalnya, kemudian sujudnya itu panjangnya sama kayak berdiri. Duduk di antara 2 sujudnya begitu juga. Panjangnya sama seperti berdiri. Itu yang Rasulullah lakukan. Jadi panjang. Ya panjang. Ya itu sholat gerhana, paham ya? Sholat gerhana pelaksanaannya ya 2 rakaat tadi ya. Nah kemudian sholat sunnah yang dianjurkan setelahnya adalah sholat istisqa, sholat minta hujan. Ya, kemudian sholat tatawu, sholat yang dianjurkan setelahnya adalah sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah, ini sangat dianjurkan ya. Ini disebabkan karena apa? Kemarau panjang. Maka dianjurkan bagi kita untuk sholat istisqa. Ya, jadi pelaksanaan sholat istisqa itu tata caranya sama dengan sholat hari raya. Jadi dilaksanakan di tanah lapang. Ya, sholat gerhana itu sama seperti halnya sholat Id, yaitu dianjurkan di tanah lapang dan bacaannya itu dianjurkan bacaannya itu dikeraskan. Ya, dan setelahnya sholat 2 rakaatnya habis itu sama kayak sholat Id, yaitu dilakukan dan sholat gerhana dilakukan sebelum khutbah, ya, sebelum khutbah. Jadi sama kayak Id. Jadi sholat dulu baru khutbah dan khutbahnya sekali saja, ya. Dan kemudian demikian juga untuk jumlah takbir dan bacaan surat pada 2 rakaatnya, ya. Jadi sama seperti halnya seperti sholat Id, ya, sama seperti halnya sholat Id.
Dan ketika melaksanakan sholat istisqa, sholat minta gerhana, itu hendaknya kita membersihkan diri kita untuk melaksanakan sholat gerhana. Kemudian kita tidak pakai wewangian. Beda kayak seperti hanya waktu hari raya ya kan, sholat-sholat yang lainnya. Jadi untuk sholat minta minta hujan ini kita tidak memakai wewangian dan tidak memakai perhiasan. Karena ini kita ingin merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita keluar dalam keadaan tawadu, khusyuk dan merendahkan diri. Ya. Kalau bisa itu memakai pakaian yang ya artinya tidak memakai perhiasan, ya artinya tidak memakai pakaian yang bagus-bagus sekali, ya artinya yang betul-betul sederhana lah, ya betul-betul sederhana, karena kita ingin merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salat sunnah yang dianjurkan setelah kusuf, yaitu salat istisqa. Jadi sama kayak seperti pelaksananya seperti salat hari raya. Kemudian salat tatawu, salat sunnah yang dianjurkan setelahnya adalah salat tarawih. Ya, salat tarawih. Disebut salat tarawih. Nabi SAW melaksanakan salat tarawih ini 11 rakaat dan boleh lebih dari 11 rakaat. Boleh dikerjakan 20 rakaat, ya atau lebih lagi. Kalau lebih itu mungkin ya semampunya. Ya umumnya itu 20 rakaat, ya 11 11 atau 23. Yang tarawihnya 20, ya kan? Ya, gitu ya. Ya 23 rakaat bersama dengan witir. Jadi salat tarawih ini dianjurkan. Ya, ini pelaksanaannya adalah di malam-malam bulan Ramadan, dan dianjurkan untuk sholatnya berjamaah, karena keutamaan kalau kita sholat tarawih berjamaah, kita mendapatkan pahala beribadah semalam suntuk. Itu kalau kita sholat tarawih berjamaah. Ya, nah kalau misalkan di masa-masa pandemi ini, misalkan kita khawatir karena banyak orang, ya kita nggak melaksanakannya di masjid, maka tidak mengapa kita mengerjakannya di rumah, tapi hendaknya mengerjakannya berjamaah. Diusahakannya berjamaah, ya karena ini kan pandemi kan. Misalkan kalian khawatir banyak kali orang, apalagi di masjid pun nggak ada yang pakai masker dan sebagainya, tidak mengapa, ya sholat di rumah, dan diusahakan di berjamaah. Tapi pun kalaupun nggak berjamaah, kita ada niat untuk berjamaah karena nggak ada yang menemani kita, ya tidak mengapa. Insya Allah dengan niat kita itu Allah akan memberikan pahala kita, pahala beribadah sholat tarawih secara berjamaah. Ya, jadi sholat tarawih ini bilangannya yang paling terbaik 11 seperti halnya Rasulullah. Tapi lebih dari itu tidak mengapa. Ya, lebih dari itu tidak mengapa. Ya, 20 rakaat atau lebih semampu kita, itu tidak mengapa. Kemudian sholat tatawwu yang dianjurkan setelahnya adalah sholat witir. Ya, sholat witir. Nah, sholat witir ini adalah sholat penutup sholat malam. Nah, untuk sholat tarawih, karena kita dianjurkan bersama imam, karena imam itu kan sholat tarawih dia tutup dengan witir, maka kita dianjurkan ketika sholat tarawih bersama dengan imam, hendaknya sampai selesai. Jadi kalau imam dia witir, kita ikut witir juga. Karena untuk mendapatkan pahala ibadah semalam suntuk itu harus mengikuti imam. Jadi kalau imamnya sholatnya 23 rakaat, maka 23 rakaat kita untuk mendapatkan pahala ibadah semalam suntuk. Kalau imamnya sholatnya
misalkan 41 rakaat misalkan. Iya kan? Maka kita ikut imam 41 rakaat misalkan. Terus ikut imam dari A sampai Z. Maka kita akan mendapatkan pahala ibadah semalam suntuk. Jadi ini tergantung imamnya. Nah, kemudian ketika kita ingin melaksanakan sholat tahajud misalkan, di malam kita bangun, maka hendaknya kita mengerjakan sholat tahajud ya dua-dua, ya qiyamul lail ya, dua-dua, dan tidak ditutup witir lagi. Ya, karena sudah witir, karena dalam satu malam tidak boleh ada 2 kali witir. Ya, itu dia ya. Nah, untuk witir ini, ya witir, ya atau ya witir, maka mengerjakan witir ini paling sedikit adalah 1 rakaat, ya, dan paling kalau dalam yang biasa Nabi SAW itu 3 rakaat, ya 3 rakaat. Ya, rakaat yang pertama membaca surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian rakaat yang kedua membaca surah Al-Kafirun. Rakaat yang ketiga membaca surah Al-Ikhlas. Ya, membaca Al-Ikhlas. Ini dia ya. Dan untuk witir boleh kita mengerjakan sekali 1 rakaat atau 3 rakaat 1 kali salam. Boleh kita mengerjakannya 5 rakaat 1 kali salam, tapi tanpa duduk ya. 3 rakaat dan 5 rakaat itu tanpa tasyahud awal. Tanpa tasyahud awal. Ya, tanpa tasyahud awal. Tapi kalau kita mengerjakannya 7 rakaat, 9 rakaat 1 kali salam, maka ada tasyahud awalnya. Tasyahud awalnya itu di rakaat ke-6. Kalau kita mengerjakan witir itu sekaligus 9 rakaat 1 kali salam, maka ada tasyahud awalnya di rakaat keberapa? Kalau 7 rakaat itu rakaat ke-6 tasyahud awalnya. Kalau 9 rakaat witir 1 kali salam, tasyahud awalnya di rakaat keberapa? Ada yang pernah sholat witir sekaligus 9 rakaat sekali salam? Ada? Belum pernah ya? Jadi Nabi SAW pernah melakukannya itu 9 rakaat 1 kali salam. Nah, ada tasyahud awalnya, yaitu di rakaat ke-8. Rakaat yang ke-8. Tapi kalau 3 rakaat itu nggak ada tasyahud awalnya ya. Karena 3 rakaat kalau dengan tasyahud awal, nah itu kita menyamai sholat maghrib. Tidak boleh menyamai dengan sholat maghrib. Nah, jadi harus berbeda dengan sholat maghrib. Artinya tanpa tanpa tasyahud awal kalau 3 rakaat. Begitu juga 5 rakaat. 5 rakaat juga tanpa tasyahud awal. Ya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, nah untuk salat witir dianjurkan dalam salat witir kita membaca kunut. Allahumma hdini fi man hadait وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من والد ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. Ya, ya. Sini ada tambahan Allahumma inni a'udzubiridhaka min sakhatik. Ya, kunut yang diajarkan Nabi kepada cucunya, ya, ini sampai di sini. Kemudian membaca selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ini dianjurkan. Kalau di luar Ramadan membaca kunut witir ini, kita mengangkat tangan itu sebelum ruku.
Jadi setelah membaca surat Al-Ikhlas, ya, setelah membaca surah Al-Ikhlas, kita angkat tangan baca Allahumma hdini fiman hadait. Ya, tanpa sudah selesai jangan mengusap wajah. Langsung takbir ruku. Tapi kalau kita membaca kunut ya di waktu witir, yaitu di bulan Ramadan, itu kita membacanya di pertengahan terakhir malam bulan Ramadan. Ustadz, Ya, 16 ya. Apa itu? ini kelas berapa Ustadz Afwan? Gimana? Ini kelas berapa? Gimana? Ya makanya orang mau di sini aja kan. Berapa Ustadz? Ya kurang dengar Ustaz, coba ulangi lagi. Kelas berapa Ustadz ini? Ini kelas apa? Kelas 7. Iya, kan abang kata yang mesti kerjaan di tempat langganan. Oh iya. Ada kelas 8 Ustaz. Oh ini masih kelas 8 ini. Salah server. Iya, kelas 8 Iya. coba keluar aja dulu Jadi, ya. coba nggak ada yang mau Ke muhadasah ya. sampeannya Iya, semua kok. ada kesalahan ini Ustaz. Itu kayak mereka spesifik itu Ya. kan. Ya, yang kelas 8 keluar dulu. Kelas berapa Ustaz? Ya, ini kelas 7. Juga udah bosan. Iya, kelas 7. Iya, salah. Ustadznya salah kirim link ya, Afwan. Yang tahu terserah abang lah. Ya, Ustadz Kalau ada yang Afwan. bening, Ustaz, bening dia Iya. tipis. Cuman berarti ini link kelas 8. iya, kelas 7. Kalau yang hitam itu kan gores. Kelas 7C, kelas 7. Ustaznya ngirimnya ke grup kelas 8. Iya. Ini Ada salah, Rexon. Ustadz. Ustadz ada kesalahan ini, Ustadz ya. Baru ya teman. Coba keluar dulu, anak-anak yang kelas 8, coba keluar dulu. Anak-anak Ustadz ya. Ya. Keluar, Ustaz. Iya. Keluar Ustaz. Iya, keluar ya. Masya Oh, Allah. pantas lah. Oh, iya. Kelas 8 tuh. Kelas, iya ini kelas 7 ya. Masya Allah. Jadi kelas 7 tadi yang masuk enggak? Oh iya. Ya, jadi membaca kunut kalau di malam bulan Ramadan itu di setengah akhir bulan Ramadan, yaitu malam ke-16 sampai terakhir. Itu kita membacanya di waktu ruku. I'tidal. Di waktu i'tidal. Tanpa setelah selesai tanpa kita mengusap wajah kita ya dengan kedua tangan kita. Ya. Nah, kemudian dimakruhkan kunut di selain witir. Jadi makruh hukumnya kunut. Ini tadi Allah membaca Allah madzini fiman hadait di selain witir. Jadi di waktu witir itu. Dan tidak mengapa kita terus-menerus membaca kunut di waktu witir. Ya, selain di awal malam bulan Ramadan, yaitu witir pada tanggal 1 malam 1 dan sampai dengan malam yang ke-15. Nah, di luar Ramadan tidak mengapa kita terus-menerus membaca kunut witir ini. Ya. Yaitu kita laksanakan sebelum ruku, yaitu setelah membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Sedangkan imam membaca kunut di solat-solat wajib itu adalah kunut nazilah ketika ada bencana. Ya, ketika terjadi bencana. Ya. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai. Nah, ini tentang salat witir ya. Ya, salat witir, dan bersamaan dengan itu juga salat tahajud ini sangat ditekankan ya. Salat tahajud itu ya salat qiyamul lail itu sangat ditekankan. Ya, sangat dianjurkan, dan rakaat untuk salat malam itu 11 rakaat. Lebih dari 11 rakaat itu tidak mengapa. Ya, lebih ya tidak mengapa, tapi salat malam Nabi SAW umumnya dia kerjakan itu 11 rakaat.
Nah kemudian untuk sholat rawatib, sholat rawatib ini sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Itu ada 12 rakaat atau 10 rakaat. Coba anak-anak Ustaz. Coba anak-anak Ustaz. Ya, jangan ada yang cerita. Untuk sholat sunnah rawatib ada 12 rakaat atau 10 rakaat. Kalau 10 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya. Mana tadi Ustaz? Iya, salat sunnah rawatib yang mengiringi salat wajib yang sangat dianjurkan itu ada 12 rakaat atau 10 rakaat. Nah, kalau 10 rakaat itu 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Ya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 10 rakaat. Nah, kalau 12 rakaat tinggal tambah saja di 2 rakaat sebelum zuhur itu menjadi 4 rakaat. Jadi sebelum zuhur itu ya 4 rakaat sebelum zuhur itu ditekankan. Ya. Ya, ini kalau bisa jangan ditinggalkan karena Nabi SAW ini tidak pernah meninggalkan ini dalam keadaan mukim, kecuali dalam keadaan melakukan perjalanan. Ketika dalam melakukan perjalanan Nabi SAW meninggalkan ini salat-salat rawatib ini kecuali 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh Nabi tidak tinggalkan meskipun Nabi SAW dalam keadaan melakukan perjalanan. Ya, melakukan perjalanan. Itu dia ya. Nah, kalau salat sunnah yang mengiringi salat wajib ada yang tidak begitu ditekankan. Ya, seperti halnya kalau tadi setelah zuhur ada 2 rakaat, maka kalau ditambah 2 rakaat lagi, maka itu tidak begitu ditekankan. Artinya jadi 4 rakaat. Jadi penambahan 2 rakaat setelah zuhur, nah ini tidak begitu ditekankan kali. Kemudian 4 rakaat sebelum asar atau 2 rakaat sebelum asar. Ini tidak begitu ditekankan. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan kemudian 2 rakaat sebelum isya. Itu tidak begitu ditekankan kali. Nah, untuk yang 10 rakaat atau 12 rakaat ini sangat ditekankan sekali. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Ya. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, ya mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Ya, pembahasan kita tentang salat tatawwu ini. Ya. Karena waktu kita ini tinggal 1 menit lagi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada 1 menit. Ya, ada pertanyaan dari anak-anak Ustaz? Ya, enggak ada ya. Insyaallah ya bisa dipahami ya tentang salat sunnah ini karena memang salat sunnah yang lainnya banyak ya, salat tatawwu. Seperti halnya salat apa? Salat duha. Salat duha itu paling banyak 8 rakaat. Ya. 2 rakaat.
itu dikerjakan apa namanya ketika matahari terbit apa namanya setinggi galah atau setinggi tombak, atau setelah terbitnya matahari itu sekitar 10 menit setelah terbitnya matahari, atau 20 menit setelah terbitnya matahari, maka ini mulai awal dari salat duha. Kemudian berakhir sampai sebelum zuhur, sekitar 15 menit sebelum masuknya waktu zuhur. Jadi panjang. Dan yang paling terbaik salat duha itu ketika agak panas terik. Orang kepanasan itu ya. Anak unta itu kepanasan. Ya, agak naik ya, matahari itu sudah agak sedikit meninggi. Nah, ini sangat dianjurkan sholat duha di waktu itu. Ya mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.